Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Ernesta Ufa, NPM 22220010, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timur. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Etika Administrasi yang ditulis oleh Khairul Umam, MSI, MAG, cetakan pertama pada Juni 2019, diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung. Dalam buku ini terdapat 10 bab yang membahas tentang etika administrasi. Bab 1 membahas tentang konsep etika administrasi negara. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Adapun etika atau etikos yang berarti timbul dari kebiasaan merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai moral. Dengan demikian, etika berarti ilmu tentang hal-hal yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat atau kebiasaan. Yang kedua, tentang sejarah dan perkembangan etika. Para ahli filsafat sebelum Socrates telah mempelajari etika, tetapi tidak satupun dari mereka yang menetapkan diri sebagai pengabdi di bidang ini. Menurut Aristoteles pun telah mencoba untuk menyusun dan mewariskan himpunan masalah etika. Akan tetapi, pemikiran itu masih merupakan pemikiran yang dianggap asing. Menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa masalahnya bukan berpangkal dari perbuatan dan tidak dari hasilnya. Menurut Epicurus adalah seorang ahli yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia setuju pada kenikmatan dan harus sedemikian rupa sehingga selamanya kenikmatan tidak dirugikan. Oleh karena itu, ada kenikmatan mengakibatkan kesakitan dan kesengsaraan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai etika. Bagian yang ketiga tentang manfaat dan unsur pokok etika. Pada pokoknya, dapat dikatakan bahwa etika membantu manusia dalam memahami situasi dan kegiatannya. Manfaat etika adalah memberikan bantuan kepada manusia untuk memilih menentukan dirinya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Bagian yang keempat, alasan etika diperlukan manusia. Yang pertama itu, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik juga dalam bidang moralitas. Yang kedua, kita hidup pada masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Yang ketiga, proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air karu. Yang keempat, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang pada satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan. Bagian yang kedua, administrasi, pengertian administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran, penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematis yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan sesuatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang diakoni oleh manusia dan objek material yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu. Secara etimologis, administrasi berasal dari kata ad dan ministrate yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengarahkan. Bagian berikut unsur-unsur administrasi. Yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, 4 kepegawaian, yang kelima keuangan, ke-6 perbekalan, yang ke-7 tata usaha, ke-8 hubungan masyarakat. Yang berikut negara. Pengertian negara. Kata negara sama dengan Staat dalam bahasa Jerman atau State. Dalam bahasa Inggris memiliki dua arti. Yang pertama adalah negara adalah masyarakat atau wilayah.
yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata sehingga menguasai wilayah itu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu kelompok persekutuan alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri atas orang-orang kuat yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa, sehingga pada akhirnya memperoleh kebasahan dari luar dan dalam negeri. 2. Unsur-unsur negara. Beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama pemerintah, yang kedua wilayah, yang ketiga rakyat, yang keempat pengakuan. Bagian ketiga bentuk negara. Ada 3 macam bentuk negara yaitu berikut. Yang pertama monarki, yang kedua aristokrasi, yang ketiga timokrasi. Berikut etika administrasi negara. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai atau prinsip nilai yang digunakan sebagai pedoman, pegangan, referensi, sekaligus standar penilaian baik buruknya sikap, tindakan, dan perilaku administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bab kedua membahas tentang ruang lingkup etika administrasi negara. Etika dan moralitas. Pengertian etika dan moralitas. Istilah etika sering disamakan atau dipergunakan secara bergantian dengan istilah moral, norma, dan etiket. Etika berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan seseorang dan norma hukum yang berlaku dalam kelompoknya. Sedangkan moral adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin mos jamak mores yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral dana bahasa Inggris dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perbedaan etika dan moral. Etika yang pertama tidak hanya menyangkut tindakan lahiriah tetapi juga nilai mengapa dia bertindak demikian. Etika tumbuh dari pengetahuan seseorang yang diberi makna kesepakatan sosial dan dijadikan tolak ukur moralitas masyarakat. Sedangkan moral menyatakan perbuatan lahiriah seseorang atau daya dorong internal untuk mengarah pada perbuatan baik dan sebaliknya. Bab ketiga membahas tentang legitimasi kekuasaan negara. Pengertian legitimasi. Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin yakni lex yang berarti hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitimasi. Dengan demikian, secara sederhana, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan, perbuatan dengan hukum formal, etis, adat istiadat, maupun hukum masyarakat yang telah lama tercipta secara sah. Pada prinsipnya, ada 3 kemungkinan kriteria legitimasi. Yang pertama, legitimasi sosiologis, legislatis, dan legitimasi etis. Bab yang keempat membahas tentang etika dalam organisasi. Memahami etika dalam organisasi. Dalam konteks ini, organisasi adalah cara setiap organisasi merespon melalui praktik tentang struktur kompleks dan tanggung jawab organisasi yang baru dan tuntutan sosial yang harus diakui dan dikelola. Etika organisasi mengacu pada upaya organisasi untuk mendefinisikan misi dan nilai-nilai, menggambarkan nilai-nilai untuk permasalahan ini, dan mengelola berbagai tindakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Proses etika berfungsi sebagai mekanisme bagi organisasi untuk menangani isu-isu mengenai keuangan, bisnis,
manajemen, dan pengambilan keputusan. Walaupun etika organisasi sering merujuk pada citra organisasi, orang-orang yang bekerja dalam organisasi lah yang sering berperilaku tidak etis atau ilegal. Oleh karena itu, berpengaruh pula pada bentuk suasana dan karakter organisasi. Sekalipun demikian, banyak perilaku yang tidak etis organisasi yang tampak legal bahkan dilegalkan, sehingga garis antara etika dan hukum menjadi kabur. Bagian kedua, nilai dan keutamaan dalam organisasi. Kepercayaan adalah kebajikan universal yang berfungsi sebagai payung atas nilai-nilai kunci dalam organisasi. Kepercayaan organisasional adalah unsur penting sebagai pelumas yang memfasilitasi bisnis interaksi sehari-hari. Hubungan saling percaya ini memegang nilai tinggi dalam organisasi karena hubungan ini mewakili tugas formal untuk orang lain yang dikenakan atas dasar loyalitas, komitmen, dan struktur organisasi, yang berarti orang yang telah menempatkan kepercayaan pada orang lain untuk melaksanakan kegiatan dengan penerimaan moral yang baik berkaitan dengan suatu posisi. Bab 5 membahas tentang etika untuk birokrasi. Pengertian birokrasi. Istilah birokrasi muncul sebagai protes terhadap ketidakmampuan dan inefisiensi ekonomi Prancis. Max Weber memandang birokrasi sebagai istilah kolektif bagi suatu badan yang berdiri atas sekelompok pejabat yang pasti dan jelas pekerjaannya, serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua jenis organisasi. Birokrasi merupakan sebuah organisasi hierarkis formal dengan berbagai tingkatan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang didelegasikan antar individu, kantor, atau departemen yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat. Menurut para sosiolog dan antropolog, pengembangan organisasi birokrasi diperlukan untuk munculnya setiap peradaban modern. Secara teoritis, birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan politik. Akan tetapi, dalam praktiknya, birokrasi telah menjadi kekuatan politik potensial yang dapat menjatuhkan kekuasaan. Bagian B, birokrasi yang ideal. Menurut Tojo Kromit Jojo, ciri-ciri birokrasi yang ideal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, struktur hierarkis. Yang ketiga, aturan dan prosedur. Yang keempat, prinsip netral birokrat, selalu mengutamakan profesionalitas, hak dan kewajiban, formalitas, maka tidak dibenarkan bersikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, penempatan didasarkan atas karir. Birokrasi murni artinya mengikuti tata tertib birokrasi tanpa ada sandaran lain. Birokrasi murni yaitu berkaitan dengan pelayanan administrasi yang baik, efektif, efisien, dan memuaskan. C. Asas-asas birokrasi. Dalam Good Governance, asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Wahyudi Kumorotomo dalam buku Etika Administrasi Negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip demokrasi ini sama seperti berasas kedaulatan rakyat. Yang kedua, keadilan sosial dan pemerataan, yaitu kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, antar daerah atau wilayah geografis, antara perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum. Yang keempat, mewujudkan negara hukum. Dan yang kelima, dinamika dan efisiensi. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tercantum juga dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tata tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas
proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, yang ketujuh asas akuntabilitas. D. Peran dan penting etika birokrasi. Menurut Agus Dwiayanto, alasan birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah pada masa mendatang akan semakin kompleks. Yang kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Bab 6 membahas tentang menganalisis etika dan pelayanan publik. Definisi etika pelayanan publik. Menurut Den Hart, dalam keban etika pelayanan publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau moral atau aturan berperilaku yang benar yang harus dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Definisi tersebut menekankan etika pelayanan publik sebagai kode etik. Dengan demikian, etika pelayanan publik merupakan penggunaan nilai-nilai luhur oleh seseorang administrator dalam memberikan pelayanan publik. B. Konsep etika dalam pelayanan publik. Menurut Fadilah, etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Oleh sebab itu, etika mempermasalahkan baik buruk, bukan benar salah, tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi publik. Etika berperan penting dalam praktik administrasi publik. C. Paradigma etika dalam pelayanan publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo, pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan perbuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara, dan fungsi administrasi yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan. D. Etika pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan demi terpenuhnya hak serta kewajiban masyarakat dan penyelenggaraan pelayan publik, pemerintah sebagai pemegang otoritas mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu hal yang dibahas dalam undang-undang yaitu mengenai prinsip nilai menjadi acuan perilaku dalam memberikan pelayanan publik dari pemberi layanan kepada masyarakat. Prinsip nilai dibutuhkan sebagai upaya menyesuaikan tatanan nilai masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nilai-nilai ini mengubah standar harapan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan acuan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bab 7 membahas tentang etika dalam kebijakan publik, pengertian kebijakan sosial, dan analisis kebijakan sosial. 1. Pengertian kebijakan sosial. Istilah kebijaksanaan yang dimaksud di sini disependamkan dengan kata bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijaksanaan sosial terdiri atas dua kata yang memiliki banyak makna, yaitu kata kebijakan dan kata sosial. Menurut Lau dan Prewitt dalam Soeharto, kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari membuatnya maupun menantinya. B. Proses pembuatan kebijakan publik. Dalam mendekati analisis kebijakan sebagai proses pengajian,
Perlu dibedakan antara metode dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur. Akan tetapi, standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Jadi, prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan serta terhadap tuntutan umum atau aturan multilisme kritis. Peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur tidak menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Bab 8 membahas tentang etika kerja pegawai. A. Konsep kedisiplinan dalam etika. Definisi disiplin kerja. Disiplin berasal dari akar kata disipline yang berarti belajar. Disiplin merupakan arahan untuk melatih, membentuk seseorang melakukan sesuatu lebih baik. Disiplin adalah suatu proses dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara objektif melalui kepatuhannya. Melaksanakan peraturan organisasi. B. Konsep kinerja pegawai. Yang pertama, pengertian kinerja. Prawiroseton menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 2. Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yuono mengemukakan bahwa faktor-faktor dominan mengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menjelaskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. Bab 9 membahas tentang etika pemerintahan dan struktur organisasi. A. Menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan secara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian tugas pekerjaan secara formal. Menurut Robbins, unsur kunci yang harus disampaikan kepada manajer dalam merancang struktur organisasinya yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, dan formalisasi. B. Pandangan dalam penyusunan organisasi. Yang pertama, pandangan dasar teori klasik. Pandangan teori klasik tentang organisasi berdasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi ada terutamanya untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. Yang ketiga, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Yang kedua, unsur kunci teori klasik. 4 kunci teori klasik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, hierarki proses fungsional. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, pengawasan yang ketat. C. Perencanaan sumber daya manusia dalam desain organisasi. Yang pertama, pendahuluan. Banyak pelaku bisnis pada masa lalu dan pada masa kini yang berpandangan bahwa kesuksesan sebuah organisasi bisnis atau perusahaan dan industri bergantung pada investasi dan aset yang dimilikinya. Yang kedua, permasalahan yang terjadi tidak mudah memilih orang yang tepat untuk duduk pada satu posisi dalam organisasi pada masa transisi seperti sekarang ini, apalagi untuk menangani posisi yang sangat strategis bagi organisasi. Yang ketiga, landasan teori. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia
sumber daya manusia. Organisasi pada posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan pada masa depan. Adapun strategi sumber daya manusia adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah bisnis yang berhubungan dengan manusia. Berikut bagian D, etika organisasi pemerintahan. Yang pertama, dimensi etika dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan ataupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, etika dalam pemerintahan. Adanya etika diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi atau pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat. Menurut Henry, tujuan hakiki dari setiap pemerintah di setiap negara adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat warga negara yang bersangkutan. Bab 10 membahas tentang etika bagi para birokrat. A. Etika kepegawaian. Pertama, kode etik profesi pegawai negeri sipil atau PNS. Kode etik profesi pegawai negeri sipil merupakan nilai-nilai dan yang diyakini kebenarannya serta kebaikan yang ditimbulkannya apabila dapat diwujudkan dalam setiap sikap dan perilaku seseorang pegawai negeri sipil, baik dalam kedinasan maupun dalam kesehariannya di tengah-tengah masyarakat. Butir kode etik pegawai negeri sipil tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, etika bernegara. Yang kedua, etika berorganisasi. Yang ketiga, etika bermasyarakat. 4, etika terhadap diri sendiri. Yang kelima, etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. B. Kode etik profesi. 1. Pengertian profesi. Pengertian profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Bekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Secara tradisional, ada 4 profesi yang telah dikenal, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Dengan demikian, seorang profesionalisme harus memiliki profesi yang tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan ataupun pelatihan yang khusus. Kedua, 3 watak profesionalisme. Wigbos atau Ebroto menjabarkan profesionalisme dalam 3 watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian jasa profesi dan bukan okupasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerja seorang profesional untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Yang kedua, kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Yang bagian C, etos, kerja dalam organisasi pemerintah. Pengertian etos kerja. Pengertian etos berkaitan dengan sikap moral, atau dalam bahasa Latin etos dimaksudkan untuk memberikan kaidah yang membimbing manusia, mengatur kelakuannya sehingga menjadi baik dan lurus. Toto Tasmara mengartikan etos sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai bekerja. Nah, setelah saya menjelaskan isi dari buku Etika Administrasi, maka disimpulkan bahwa etika merupakan instrumen penting dalam masyarakat
untuk menuntun tindakan atau perilaku agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama berkenaan dengan disiplin, ilmu, dan mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenaran. Keduanya merupakan pokok permasalahan yang disiplin ilmu itu sendiri, yang harus berupa nilai-nilai kehidupan dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika memiliki beberapa landasan antara lain keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Apabila semua landasan itu terlaksana, etika akan mampu menjadi sebuah pedoman hidup. Etika membantu memahami situasi dan semua aktivitas manusia. Artinya, kegiatan dan perbuatan yang dilakukan harus memiliki alasan yang jelas. Mengapa dilakukan, di mana harus dilakukan, dan dalam posisi atau kondisi yang bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Memahami berarti mengerti secara menyeluruh latar belakang suatu perbuatan. Memahami berarti menekankan secara tepat persoalan atau perbuatan tersebut. Manfaat etika adalah memberikan bantuan kepada manusia untuk memiliki, menentukan dirinya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Etika juga memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk membentuk pandangan dan pendapatnya sendiri, baik tentang hidup maupun tentang dunia. Buku ini bermanfaat bagi para birokrat, pegawai administratur, dan pengelolaan perkantoran ataupun organisasi, karena mereka akan terus memerlukan etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama menyangkut pelayanan dan kebijakan publik. Selain itu akan bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan pengembangan ilmu administrasi dan kebersihan birokrasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.